يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang berbahagia, yang dicintai dan mencintai Allah, yang pada hari ini mempunyai banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan juga, ya, sehingga kita bisa melalui hari-hari dengan situasi pandemi ini, kita bisa insya Allah sukses melalui hari-hari ini. Mudah-mudahan semangat untuk tetap beribadah ada pada diri kita semua. Melanjutkan kajian atau tausiah ya dari saya secara serial tentang bagaimana kita Ramadan bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga di bulan Ramadan ini. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa barangkali ada orang menganggap saya ustadz ya. Saya ini mungkin orang yang baru mau belajar jadi ustadz ya. Karena seperti pemirsa perhatikan bahwa saya saat ini memakai topi atau penutup kepala yang biasa dipakai oleh dokter bedah. Betul, memang saya dokter bedah, tapi saya ingin menjadi orang yang termasuk orang yang beruntung ya. Karena sesungguhnya sebelum kita membahas yang kelanjutannya adalah bahwa semua orang dalam keadaan rugi, dan itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Asr ya. Dengan sumpah demi masa Allah menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi ya, semuanya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling bertausiah, wa tawassaw bil haqq ya, dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Ini satu rangkaian kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup kita hanya menyatakan diri sebagai orang beriman terus kemudian menjadi orang yang beruntung. Belum ya. Untuk menjadi orang beruntung kita harus mengambil keseluruhan dari kalimat itu, yaitu orang yang beriman, kemudian beramal saleh dan saling bertausiah. Selama kita tidak memenuhi kriteria ini, kita belum termasuk orang yang beruntung, masih masuk dalam keadaan yang rugi ya. Jadi saya ingin Anda, kita semua sekalian menjadi orang-orang yang beruntung, yang tetap ya dalam keimanan, beramal saleh dan selalu aktif untuk saling bertausiah. Dan dalam rangka inilah saya melaksanakan tausiah tersebut. Dan saya juga termasuk yang cukup berbahagia ketika diberikan tausiah. Dan jangan lupa juga Rasulullah menyatakan balighu anni walau ayah ya, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kewajiban untuk menyampaikan adalah bukan dominasi dari orang-orang yang disebut ustadz, disebut kiai ya. Apalagi kalau kita baca di dalam Al-Quran itu panggilan Allah itu kepada kita ya, di dalam Al-Quran itu banyak berbunyi ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu ya, bukan ya ayyuhal ustadz atau ya ayyuhal ulama misalnya ya, bukan ya. Tapi untuk kita memahami dan kita memberikan nasihat kepada saudara kita yang membutuhkan ya. Lanjut kepada bahagia bersama keluarga dalam Ramadan ya. Kalau sebelumnya dibahas tentang bagaimana kita bangun malam, membangun keluarga kita untuk sholat lail ya, dibiasakan ya. Dan ini seharusnya kalau kita ingin menjadikan Ramadan kita menjadi orang-orang yang yang bertakwa, kita harus melaksanakan nilai-nilai Ramadan ini di luar Ramadan pula ya.
termasuk sholat lail, qiyamul lail ya. Jadi harapan kita semua tentunya ya bahwa sholat lail ini tidak hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja, yang diwakili tentunya sebagian orang menganggap dengan tarawih itu sudah mencukupi. Tapi kalau memang ingin menambahkan, dipersilahkan untuk menambah. Karena untuk sholat sunnah itu ya itu boleh dibilang tidak dibatasi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita melakukan sholat lail paling tidak 2 rakaat bersama keluarga, kita melakukan sahur. Ya, sahur juga ini saya kira sudah banyak bahasan-bahasan tentang bagaimana makanan yang baik ya, bagaimana makanan yang sehat itu akan bisa ditemui di banyak bahasannya. Saya hanya ingin mengajak kita untuk mempersiapkan puasa ini dengan baik. Dan kemudian kita lakukan sholat subuh berjamaah karena masjid-masjid sebagian ditutup ya. Oleh karena itu kita bangkitkan ini anggota keluarga semua untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Dan teknisnya itu tentunya sebagai bapak, sebagai ayah ya, sebagai suami itu harus belajar untuk menjadi imam, ya, menjadi imam bagi keluarganya. Dan untuk pendidikan keluarga, anak laki-laki yang lain juga bisa dipergilirkan untuk menjadi imam sholat ya. Tentunya dengan semangat untuk selalu belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik, tajwidnya ya, tahsinnya bagaimana, itu harus kita belajar. Dan itu banyak sarana yang bisa kita pelajari ya. Saya kira ini saja dulu untuk sementara. Selanjutnya akan ada lanjutan dari tausiah ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kekhilafan adalah kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.